Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan buat dulur-dulur dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, channel YD22 akan memberikan sebuah pengalaman atau wawasan. Namun sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di-like dan di-subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel YD22. Di sini, channel YD22 akan memberikan sebuah pengalaman. Ini pengalaman yang sangat menarik, karena pengalaman ini bisa menjadikan sebuah wawasan. Jadi kisahnya itu sekitar tahun 2010-an. Jadi waktu itu berawal dari teman dekat ya. Jadi ceritanya itu teman dekat saya itu tidur itu selama 2 malam itu selalu dikejar-kejar sama ular. Itu kisah awalnya. Jadi ketika saya main ke rumahnya, itu teman saya itu bilang, itu cerita, saya itu penasaran mas, tiap tidur di sini, di kamar ini, itu selalu dikejar-kejar sama ular. Nah ceritanya seperti itu. Masa iya? Kan saya bilang gitu, masa iya sih gitu. Nah saking penasarannya saya, karena waktu itu saya jadi warga itu aktif-aktifnya lah. Sampai sekarang ya masih aktif, cuman waktu itu ibaratnya berbeda. Kalau zaman dulu kan masih jiwa muda banget ya. Nah, jadi saking aktif-aktifnya latihan, jadi belajar di situ. Masa iya sih? Kan penasaran saya itu kan tinggi. Jadi teman saya itu dikejar-kejar ular tiap tidur di kamar itu. Nah, ceritanya itu setiap malam selama 2 hari itu selalu dikejar-kejar. Nah saya penasaran, loh penyebabnya apa kan gitu. Nah teman saya itu penasaran juga, jadi diperiksalah di kamar itu. Nek coro Jawa iki ning ambene iki diperiksa, digoleki apa to sebenarnya kok mimpinya itu 2 hari dengan 2 hari itu dengan mimpi yang sama, itu dikejar-kejar ular. Jadi kan penasaran. Akhirnya diperiksa, dicari. Nah, tidak sengaja itu ditemukan tasbih. Tasbihnya itu kecil, jadi enggak yang tasbih yang besar, itu enggak, cuman kecil. Kemungkinan lingkarannya itu cuman 34 atau 33 antara yang tasbih kecil itu. Jadi enggak sampai 100 tasbih, enggak. 100 biji apa namanya. Cuman itu tasbihnya itu dari kayu. Buatannya dari kayu, kalau nggak salah itu kayu andaru namanya. Nah tadi ceritanya itu tasbih itu ada di pojokan kepala amben atau kepala ranjang. Itu kan kalau zaman dulu itu kan kayak amben itu di kepalanya ada kayak apa namanya gunungan, nah terus di pojoknya itu ada kayak menara gitu. Nah, jadi dikalungkan di situ. Nah yang lain tidak ada, jadi dicari semua. Itu kemungkinan penyebabnya itu karena waktu tidur itu di atasnya cuma ada tasbih itu, yang lain tidak ada. Di dalam kasur itu pun disingkap-singkap, di bawah bantal segala macam itu dicari, nggak ada apa-apa, cuman ada itu. Nah ditanyain sama keluarga di situ, nggak ada yang punya, ceritanya seperti itu. Nah saya penasaran,
kemungkinan bisa jadi ini mas kan gitu. Nah karena saya penasaran, akhirnya saya tidur ya di bawah tasbih itu. Tasbih tak biarin di situ, saya tidur di situ. Saya belum percaya kalau belum membuktikan sendiri. Nah alhasil pas malam itu saya bermimpi juga. Jadi saya dikejar-kejar ular. Itu ular banyak sekali. Banyak sekali ular itu. Nah, saking larinya saya itu dikejar itu karena ular itu banyak, saya itu lari. Nah, entah bagaimana ceritanya waktu itu saya lari itu. Akhirnya saya nggak sempat kena sama ular itu tidak. Cuman saya penasaran loh, berarti ini ular yang ngejar-ngejar orang yang teman saya yang kepikiran teman saya kemarin yang dikejar-kejar itu. Jadi mikirnya sampai ke situ dalam mimpi itu. Akhirnya saya terbangun. Nah, pas terbangun itu saya penasaran. Saya lihat lagi tasbih itu. Nah, akhirnya saya penasaran lagi. Tasbih itu saya bawa pulang ceritanya. Jadi saya bawa pulang. Saya bawa pulang. Kemudian saya olah pernapasan. Malam besoknya lagi, bukan hari itu. Jadi waktu itu saya olah pernapasan, olah napas ya. Setelah olah napas dan pernapasan, nah kemudian tasbih itu saya cari apa sebenarnya. Masa iya ini ular itu dengan 3 malam ngejar-ngejar teman saya juga saya, termasuk saya sendiri. Jadi saya penasaran siapa sebenarnya ular itu siapa. Nah jadi akhirnya dengan penasaran itu saya bersuci, kemudian mensucikan diri ya. Sudah itu olah napas. Setelah olah napas, tasbih itu saya bawa tidur lagi, tak taruh di bawah bantal, tak taruh di situ. Aku penasaran, jadi apa sebenarnya ular itu, apa maksudnya kan gitu. Nah setelah malam ya, mulainya kalau nggak salah waktu tidur itu sekitar lewat jam 12 kalau nggak salah ya, karena waktu itu pas pulang dari latihan. Jadi karena saya penasaran, saya ambil tasbih lagi, tak taruh di bawah bantal tadi. Pas mimpi di malam itu juga, saya tidak dikejar ular, tapi ada ular satu. Ular itu gede. Nah, cuman ada kepalanya aja yang nampak. Nah, waktu itu digigit, tangan saya itu digigit gitu kan. Nah, saya bilang, loh, kok malah saya digigit kan gitu. Nah, setelah habis menggigit itu, ular itu berubah menjadi orang. Jadi berubah menjadi kayak seorang kiai gitu. Jadi mereka memakai topi, memakai peci ya, berwarna putih. Bajunya seragamnya putih, cuman celananya nggak kelihatan. Nah, dia bilang, saya bertanya, lo siapa? Siapa ini gitu kan. Nah, aduh kok saya kenapa kok digigit? Nah, waktu itu saya kalau nggak salah ngomong seperti itu. Nah, kakek itu ngomong, iya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa digigit, nanti sembuh sendiri gitu kan. Nah, saya tanya, lah ini siapa? Gitu. Saya yang ada di dalam tasbih itu, katanya seperti itu. Nah, terus fungsinya apa? Tak bilang gitu. Nah, fungsinya waktu itu dia ngomong, kalau nanti ada orang lain yang mungkin digigit ular atau hewan-hewan buas yang lain, nah, celupkanlah tasbih ini dengan air, katanya seperti itu. Nanti dibalurkan ke yang digigit itu akan sembuh. Seperti kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi oh fungsinya kayak gitu. Iya gitu kan. Nah, terus kemudian saya kenalan, siapa namanya? Namanya kakek tasbih. Nah, cuman waktu itu ada larangannya. Jangan sekali-sekali tasbih ini kamu injak atau kamu langkahin. Itu aja pesan saya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah ini kisah nyata ya. Nah jadi setelah saya bangun, saya penasaran. Oh berarti ini kemungkinan ada yang menunggu, istilahnya kan kayak gitu. Nah jadi yang menunggu itu namanya kakek tasbih. Fungsi dari tasbih itu adalah ketika nanti ada seseorang yang digigit ular atau digigit kalajengking atau mungkin hewan buas lainnya, itu bisa untuk menyembuhkan dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Nah kemudian besoknya paginya saya penasaran lagi. Tasbih itu saya gunakan untuk wiritan. Jadi untuk berwirid.
ya. Itu memang ketika saya menggunakan tasbih itu mengeluarkan hawa energi yang sangat luar biasa. Bahkan saya merasakan ketika tasbih itu diputar, ketika sudah konsentrasinya sudah penuh, ya, hawa-hawa pernapasan itu sudah keluar, ya, itu yang keluar hawa dingin yang sangat luar biasa. Kemudian yang saya rasakan dalam tasbih itu bukan tasbih lagi, jadi kayak berjalan gitu. Nah, cuman saya tidak takut karena saya sudah istilahnya ya, dari situlah awal mula kita itu penasaran untuk mengetahui hal-hal yang berbau mistis lah, istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya tasbih itu saya gunakan untuk wirid, saya gunakan untuk setelah sholat itu berzikir dan segala macam. Nah, nggak sampai 1 tahun saya memiliki tasbih itu, dan akhirnya waktu itu secara tidak sengaja, waktu itu habis tidur, entah bagaimana ceritanya. Jadi pas saya bangun, malam-malam itu pas saya bangun, turun dari ranjang, itu kepijak. Jadi pas saya turun itu kaki saya itu mijak tasbih itu. Waktu itu masih ingat sampai sekarang. Jadi pas kepijak itu, saya terus tersentak dalam hati. Ini kok terpijak, nanti bagaimana ceritanya kan gitu. Terus nggak tanggap, gitu aja. Jadi nggak terlalu saya percayakan lah seperti itu kan. Nah, tasbih itu setelah itu saya taruhkan, kalau nggak salah itu ya saya taruh geletain aja. Biasanya kan memang saya taruh, cuman saya centelin gitu aja. Nah, setelah kejadian itu, ini kisah nyata. Itu pertama saya tidak menghiraukan. Jadi waktu itu biasa-biasa saja, belum ada hilang itu enggak, ya belum tahu karena belum digunakan. Jadi setelah mungkin 3 hari 4 hari, saya pengen menggunakan tasbih itu, pengen mencoba lagi. Karena saya penasaran hawa yang keluar dari tasbih itu. Jadi saya cari, tasbih itu tidak ketemu. Dan asli benar-benar hilang lenyap. Itu kisahnya. Jadi ini buat pengalaman, buat wawasan. Ini cerita. Tapi memang kisah nyata. Jadi tasbih itu sangat luar biasa. Itu terbuat dari kayu andaru kalau nggak salah memang itu. Nah, jadi kisahnya entah tasbihnya siapa kami juga tidak tahu, teman saya juga tidak tahu. Nah, jadi intinya di sini waktu itu saya tuh belajar untuk peka, ya, untuk belajar mata batin kita. Itu belajarnya dari awal-awal dari seperti itu, dari hal-hal yang kita pengen tahu isinya apa, itu kita belajarnya di situ. Nah, jadi kenang-kenangan itu yang sangat sampai sekarang masih teringat tasbih itu. Padahal tasbih itu luar biasa. Namanya sampai saya tahu namanya kakek tasbih. Orangnya saya paham, di dalam mimpi itu benar-benar paham. Jadi kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi lah untuk belajar di hal-hal yang mungkin bisa dikatakan untuk melatih indera penerawangan kita lah, untuk melatih ketajaman. Jadi ya, kalau masalah kegaiban itu yang boleh percaya monggo, yang tidak boleh percaya ya monggo, karena itu sifatnya itu kepercayaan kita itu tinggal tergantung kita masing-masing. Jadi kenapa saya ceritakan seperti ini, itu hanya untuk motivasi, untuk belajar lebih, untuk memiliki atau belajar untuk mempertajamkan indera atau mungkin ketajaman perasaan atau rasa kita itu memang tidak semudah ya. Kita harus bertahap, mulai dari belajar, mulai dari olah napas, pernapasan, itu semua dipelajari. Jadi mudah-mudahan video ini bisa ada manfaatnya. Intinya itu ini kisah nyata ya, kisah nyata, cerita yang tasbih yang sangat saya rasakan itu kesaktiannya luar biasa waktu itu. Sekarang sudah hilang lenyap ya, dengan larangan itu sendiri. Jadi pas saya injak, nah sampai sekarang tasbih itu hilang entah kemana.
saya tidak tahu perginya kemana, hilangnya kemana, itu tidak ketemu. Karena sudah saya cari di mana-mana, di rumah itu tidak ada. Ya mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Intinya di sini saya bukan menggurui. Mudah-mudahan ada gunanya, bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.